Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiqamah, NIM saya D0103230078. Jadi, hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat database. Oke. Baik, pertama-tama pastikan kalian telah mengunduh aplikasi SAM-nya. Setelah itu kita akan menggunakan MySQL pada command prompt. Nah, jadi yang pertama-tama kita harus mengaktifkan server Apache dan MySQL-nya. Jadi, Apache itu adalah web server gratis dan bisa dikembangkan oleh banyak orang untuk menciptakan halaman web yang benar. Sedangkan MySQL berfungsi untuk mengelola data secara terstruktur dan sistematis. Setelah itu, kita buka command prompt-nya dengan cara kita klik Windows dan R secara bersamaan. Setelah itu, kita ketik cmd. Setelah itu langsung saja kita enter dan kita masuk ke rootnya. Oke, baik, jadi pertama-tama kita akan menampilkan database-nya. Jadi caranya dengan mengetikkan show databases. Setelah itu akan muncul database yang telah tersedia. Setelah itu kita akan membuat database baru, contohnya perbankan. Jadi rumusnya itu adalah create database perbankan. Nah, untuk menghubungkan ke dalam database-nya, kita akan menggunakan rumus use perbankan. Jadi use perbankan ini untuk menghubungkan ke dalam database yang telah kita buat tadi. Nah, selanjutnya kita akan membuat tabel nasabahnya menggunakan rumus create tabel nasabah. Jadi di dalam tabel nasabah itu akan ada kolom ID nasabah, nama nasabah, alamat nasabah. Nah, di sini itu ada tulisan integer primary key. Jadi integer itu tipe data, sedangkan primary key itu sebagai identitas yang membedakan setiap record yang ada di dalam suatu tabel. Nah, untuk melihat isi tabel yang telah kita buat, kita ketik dash nasabah. Nah, selanjutnya kita akan membuat tabel cabangnya. Jadi di dalam tabel cabang bank itu akan ada kode cabang, nama cabang, dan alamat cabang. Untuk melihat hasil yang kita buat, kita ketik dash cabang bank. Nah, selanjutnya untuk membuat tabel rekening, kita menggunakan rumus create tabel rekening yang di dalamnya kita masukkan nomor rekening, kode cabang, PIN, dan saldo. Untuk membuat tabel transaksi, kita menggunakan rumus create tabel transaksi. Jadi di dalam tabel transaksi itu akan ada nomor transaksi, ID nasabah, nomor rekening, jenis transaksi, tanggal, dan jumlahnya. Nah, setelah itu kita akan membuat tabel nasabah hasil rekening yang di dalamnya ada cabang bank, nasabah hasil rekening, rekening, dan transaksi. Untuk mengecek hasil pembuatan database-nya, kita ketik show table, sedangkan untuk melihat struktur tabelnya, kita ketik descript nasabah. Oke, selanjutnya seperti contohnya. Nah, jadi rumusnya itu ada alter table nasabah, add tanggal lahir, date not known. Nah, sedangkan untuk mengubah tipe data itu menggunakan rumus alter table nasabah modify. Nah, untuk menghapus field atau kolom itu kita memakai rumus alter tabel nasabah drop.
Jadi drop itu untuk menghapus field atau kolom. Untuk mengganti namanya, kita menggunakan rumus change. Untuk mengubah nama di tabel itu, kita menggunakan rumus rename. Nah, setelah itu, untuk menyimpan data ke dalam tabel, kita menggunakan rumus insert into. Untuk menampilkan data, kita ketik select from MSB. Untuk mengubah data, kita menggunakan rumus update. Untuk menghapus data, kita menggunakan rumus delete. Nah, ini adalah rumus untuk menampilkan field tertentu. Nah, jadi ini adalah rumus untuk mencari isi tabel berdasarkan nama. Selanjutnya kita akan mengurutkan nama berdasarkan huruf abjad Z ke A. Ini contoh. Sedangkan ini adalah mengurutkan nama berdasarkan abjad A ke Z. Jika ingin menampilkan satu tabel, kita menggunakan rumus select MSB, nama from MSB. Untuk mencari berdasarkan awalan kata, contohnya A, setelah kita menggunakan rumus seperti di bawah ini. Sekian dari saya, salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.